Jumpa lagi di Argo TV. Ya, Vivo V29 ini adalah smartphone andalan terbaru dari Vivo. Tentunya sebagai bagian dari keluarga V series, smartphone ini hadir sebagai perangkat dengan desain premium, tipis, ringan, dan bisa diandalkan untuk berbagai kebutuhan. Nah, bukan ngandelin desain doang, smartphone ini juga dilengkapi dengan banyak hal yang menarik seperti ultra slim 3D curve screen, 50 megapiksel OIS ultra sensing camera dengan aura light portrait with smart lighting control. SoC-nya pakai Snapdragon 778G yang dikenal menawarkan performa yang andal di kerasnya ya. Baterainya 4600 mAh dengan 80 watt flash charge. RAM dan storage ini juga besar, bahkan ada opsi yang RAM-nya 12GB plus 8GB extended RAM dengan 512GB internal storage. Oke, mari langsung aja kita kupas tuntas smartphone yang satu ini. Nah, untuk V29 ini, Vivo mengedepankan freshness alias menghadirkan nuansa baru untuk V series. Ini terlihat dari pilihan warnanya. Khususnya yang satu ini ya. Ini adalah Velvet Red yang disebut Vivo sebagai representasi semangat berani masyarakat Indonesia. Nah, sebelum membahas lebih lanjut desain smartphone ini, kita lihat dulu isi paket penjualannya. Tentunya di dalamnya ada unit Vivo V29 dan ada chargernya, ada 80 watt flash charge. Kemudian ada kabel USB Type-C, ada soft case juga di sini, ada screen protector yang terpasang langsung ke smartphone, ada SIM tray ejector dan ada paket dokumen. Isi paket penjualannya terbilang lengkap ya, masih ada case dan screen protector dan yang paling penting ada chargernya yang kencang juga nih ya. Nah, beralih ke sisi desain, Vivo kembali menghadirkan ultra slim 3D curve screen di smartphone yang satu ini. Jadi, seperti di Vivo V27, layar smartphone ini curved ya, dengan frame tipis dan bodi belakang juga curved. Dimensinya 164,18 x 74,37 x 7,4 mm. Jadi memang tipis ya. Sementara bodinya bobotnya hanya 186 gram. Jadi tipis dan relatif ringan yang satu ini. Untuk opsi warna tadi disebut ya, yang kita pakai ini adalah varian Velvet Red. Menurut Vivo ini menggunakan color changing fluoride AG glass yang memberikan kesan stylish dan terasa halus saat dipegang. Dan tentunya sesuai dengan namanya, dia bisa berubah warna kalau kena sinar ultraviolet. Ada juga dua opsi warna lain yaitu Peak Blue dan Noble Black. Opsi Peak Blue ini juga unik karena menggunakan inovatif 3D magnetic particle untuk menghasilkan pola yang terinspirasi dari mountain peak ya. Sementara untuk Noble Black ini terlihat elegan dengan fluoride AG glass surface-nya. Secara umum bodi smartphone ini terbilang nyaman dipegang dan untuk yang satu ini sama sekali sulit untuk meninggalkan sidik jari di sini. Smartphone ini menariknya juga dibekali dengan sertifikasi IP54. Jadi tahan terhadap debu dan percikan air. Ya, kena hujan-hujan aman yang satu ini. Nah, sekarang kita lihat sisi kanannya ya. Di sini ada tombol power dan ada tombol volume up and down. Lalu di atas ada mikrofon tentunya ya. Di kiri ini kosong. Di bawah ada SIM tray. Ini bisa untuk 2 nano SIM. Sayangnya emang nggak bisa untuk micro SD ya. Lalu ada mikrofon, ada USB-C dan ada speaker. Jadi memang ya kalau bicara soal speaker ini hanya single speaker saja. Suara yang dihasilkan tuh agak dominan mid dengan kualitas yang ya mencukupi aja lah ya. Cuma sayangnya aja belum 2 speaker ini. Sementara untuk volume rasanya udah cukup lantang sih sebenarnya. Nah, di menu setting audio ada fitur super audio untuk tuning karakter audio smartphone ini. Pilih aja mode yang sesuai dengan apa yang tengah kita dengarkan. Ada juga fitur audio redirect untuk mengatur apakah suara dari aplikasi tertentu keluar dari speaker atau dari TWS yang terhubung. Dan ada juga di sini opsi listening experience customization dengan fitur untuk tuning output suara smartphone sesuai dengan umur kita. Nah, sekarang mari kita lihat ke bagian depan. Nah, ini adalah layar 6,78 inci AMOLED 1.5K 3D curved. Menurut Vivo, ini adalah layar terbaik yang pernah mereka hadirkan untuk Vivo V series. Resolusinya adalah 2800 x 1260 pixel. Jadi ini di atas Full HD Plus ya. Untuk refresh rate-nya up to 120 Hz adaptif. Jadi kalau ada aktivitas di layar, refresh rate-nya bisa naik ke 120 Hz dan otomatis dia akan turun ke 60 Hz kalau tidak ada aktivitas. Nah,
Nah, untuk mode 120 Hz ada opsi untuk mengatur aplikasi apa saja yang boleh berjalan di 120 Hz. Jadi kalau kita ingin aplikasi tertentu bisa jalan di 120 Hz atau justru tidak ingin aplikasi tertentu jalan di 120 Hz, ini bisa diatur. Menariknya, saat buka aplikasi yang diizinkan jalan ke 120 Hz, saat tidak ada aktivitas selama beberapa saat, refresh rate layar itu juga akan tetap otomatis turun ke 60 Hz. Nah, kalau untuk instant touch sampling rate-nya ini 1000 Hz ya. Lalu untuk color depth-nya adalah 10 bit atau 10 bit, berarti mendukung 1,07 miliar warna. Untuk brightness, diklaim Vivo bahwa layar ini bisa mencapai peak di 1300 nits untuk local brightness. Kalau dari pengujian kami, di dalam ruangan kita bisa dapat 500 nits. Ini terbilang cukup terang. Sementara saat kita melakukan simulasi penggunaan di outdoor ya, kita bisa dapat sekitar 1000 nits. Ini tinggi banget karena biasanya simulasi kita emang nggak bisa nge-trigger tinggi-tinggi banget, tapi ini ternyata udah nyampe 1000. Tentunya ini hanya terjadi kalau suasananya terang banget, tidak akan tampil di depan muka kalian pada saat lagi browsing di kondisi gelap. Nah, untuk color gamut hasil pengujiannya bisa dilihat di tabel ini ya. Secara umum color gamut yang ditawarkan emang udah oke nih, dengan mode Pro di tuning sedekat mungkin ke 100% sRGB dan mode standar sedekat mungkin ke 100% DCI-P3. Ini berarti kalau kalian mau pakai dia buat ngedit foto atau video, sebaiknya pakai mode Pro. Nah, untuk HDR ini ada dukungan untuk HDR10 Plus di sini, dan sertifikasi lainnya ada SGS Eye Protection. Untuk bezel layar ini tipis di keempat sisi layar, jadi udah kelihatan modern dan rapih di sini. Fingerprint scanner ada di layar, tepatnya di area bawah layar. Lalu earpiece itu ada di bezel atas layar. Ya, sayangnya ini cuma earpiece, bukan speaker ya. Lalu di sini ada kamera 50 megapiksel AF Group Photo, bukaannya f2.0. Sesuai dengan namanya, kamera selfie ini menawarkan fungsi autofocus dan field of view-nya lebar, jadi cocok untuk grup selfie. Field of view-nya ada sampai dengan 92 derajat. Ada fitur screen spotlight yang bisa diatur color temp-nya agar sesuai dengan kebutuhan kita. Secara standar, kamera ini menghasilkan foto 12,5 megapiksel, tapi ada juga mode high resolution yang bisa dipilih kalau kita ingin ngambil foto 50 megapiksel. Nah, untuk perekaman video, kamera juga nggak kaleng-kaleng karena dia bisa 4K 30 fps, 1080p 60 fps bisa juga di sini. Nah, beralih ke sisi belakang, untuk kamera utamanya, ini kamera utamanya namanya Ultimate Portraits ya. Ini adalah 50 megapiksel OIS Ultra Sensing kamera. Bukaannya adalah f1.88 autofocus. Sensornya menggunakan Samsung GN5 atau GN5. Sesuai dengan namanya, ada optical image stabilizer di kamera yang satu ini. Untuk foto, kamera menghasilkan foto 12,5 megapiksel dengan 4-in-1 pixel merging. Sementara untuk perekaman video, lagi-lagi dia mendukung sampai dengan 4K 30 dan 1080p 60 fps juga didukung di sini. Kemudian ada 8 megapiksel super wide angle camera, bukaannya f2.2, field of view 120 derajat atau 106 derajat untuk foto yang tanpa distorsi. Perekaman videonya untuk kamera ultra wide ini sampai 1080p 30 fps aja. Kemudian ada 2 megapiksel monochrome kamera dengan bukaan f2.4 dan ada rear flash. Menariknya, di sini ada juga Aura Light with Smart Lighting Control. Aura Light ini lebih besar dari yang ada di V27 dan disebut brightness-nya ini sudah bisa meningkat 36% dibandingkan sebelumnya. Nah, Aura Light ini bisa diatur color temperature-nya sesuai dengan kondisi atau skenario pengambilan foto atau video. Ya, ini bisa untuk video juga. Kita bisa atur secara manual dari 1800 Kelvin sampai 4500 Kelvin, atau bisa juga menggunakan fitur auto yang tersedia. Jadi benar-benar bisa disesuaikan dengan apa yang dibutuhkan. Vivo menyebutkan bahwa ini akan menghasilkan Aura Light Portrait yang lebih baik dari pendahulunya. Terkait Aura Light Portrait with Smart Lighting Control, Vivo menyebut ini adalah hasil dari evolusi fitur lighting yang sudah mereka kembangkan sejak lama untuk menawarkan portrait fotografi yang luar biasa. Ini dimulai dari soft light camera di Vivo V5, lalu selfie spotlight di Vivo V21 5G, dual tone spotlight di V23 5G, serta Aura Light Portrait generasi pertama di V27. Nah, untuk fitur-fitur dia punya Astro Mode, Super Moon Mode, Food Mode, Ultra Stable Video, Super Night Video, Micro Movie, Dual View, Live Photo, Slow Mo, Time Lapse, Pro Photo, dan lain-lain. Untuk spesifikasi internalnya, SoC-nya adalah Qualcomm Snapdragon 778G. Seharusnya udah tahu lah
lah ya yang satu ini bisa ngapain. Ini emang salah satu SoC yang menarik untuk kelas harganya. Untuk RAM dan storage itu ada beberapa opsi ya. Ada yang 8GB plus 8GB extended RAM dengan internal storage 256GB. Lalu ada yang RAM-nya 12GB plus 8GB extended RAM dengan internal storage 512GB atau setengah terabyte ya. RAM ini menggunakan LPDDR4X, sementara untuk storage dia pakai UFS 2.2. Menurut Vivo, varian RAM 8GB bisa mempertahankan sampai 27 aplikasi tetap terbuka, sementara untuk yang 12GB bisa sampai dengan 36 aplikasi. Nah, sayangnya emang tidak ada slot untuk micro SD di smartphone yang satu ini. Untuk sistem pendingin ini juga menarik, dia menggunakan Ultra Large Vapor Chamber Bionic Cooling System. Ukurannya adalah 35.227 mm persegi, sekitar 20% lebih luas dibandingkan yang ada di pendahulunya. Untuk baterai ini 4600 mAh. Ini mendukung 80 watt flash charge. Disebut bisa mengisi ulang 50% dalam 18 menit saja. Nanti kita cek ya. Lalu dia juga punya 24 Dimension Security Protection untuk keamanan chargingnya. Untuk sensor-sensor ada accelerometer, gyro, proximity sensor, ambient light sensor, e-compass, dan lain-lain. Untuk konektivitas tentunya 2G, 3G, 4G, 5G bisa semua. Kan SoC-nya udah bisa 5G ya, udah kekinian. Wi-Fi-nya adalah Wi-Fi 5, Bluetooth-nya juga Bluetooth 5. Untuk NFC multifunction tentunya ada di sini. Jadi bisa digunakan juga untuk emulasi akses card. USB-nya tentu bisa OTG, tapi kalau output display lewat USB-C sayangnya belum didukung ya di sini ya. Untuk fitur keamanan tadi udah kita bahas bahwa dia punya fingerprint ya, dan face unlock juga bisa. Untuk OS dia pakai Vantage OS 13 dengan basis Android 13. Nah, ini menarik. Vivo menjanjikan update Android dan security-nya itu sampai 2 tahun. Nah, ada beberapa aplikasi bawaan di smartphone ini termasuk aplikasi financing yang menurut kami kurang pas ya di sini ya. Untungnya berbagai app itu kalau tidak dibutuhkan bisa dihapus dengan mudah. Selain itu, hati-hati dengan rekomendasi app dari V App Store. Cek dulu, jangan asal next aja ya. Kalau asal next, bisa jadi akan ada banyak aplikasi diinstal secara otomatis ke smartphone yang satu ini. Oke, sekarang kita lanjut ke benchmarknya ya. Untuk Antutu 9 tanpa kipas kita dapat 534 ribuan, sementara itu dengan kipas kita dapat 549 ribuan. Untuk Antutu 10 tanpa kipas ada di 606 ribuan dan dengan kipas dapat 607 ribuan. Untuk Geekbench 5 single core 766, multicore di 2812. Untuk Geekbench 6 single core di 1022, multicore di 2974. Untuk CPU throttling test tanpa kipas, throttlingnya tuh sampai 75% dalam tes selama 30 menit. Sementara kalau kita pasangkan kipas atau fine grip, dia hanya throttle ke 91% saja dalam 30 menit. Lanjut ke 3D Mark Slingshot Extreme OpenGL IS 3.1, grafik skornya adalah 5175. Untuk 3D Mark Wildlife Stress Test tanpa kipas, base skornya di 2489, lowest score di 2463. Jadi kestabilannya tanpa kipas udah langsung 99%. Nah, kalau untuk GPU tanpa kipas, stabilitasnya udah sangat baik sekali ternyata. Lanjut ke GFX Bench Manhattan 3.1 1080p offscreen dia dapat 56 fps. Untuk Carche 1080p offscreen dia dapat 33 fps. Kita langsung masuk ke gaming. Kita mulai dari Subway Surfer. Kalau dijalankan begitu aja, refresh rate-nya akan turun ke 60 Hz ya, dan game ini berjalan cuma di 60 fps saja. Tapi ingat kan, ada setting untuk menjalankan aplikasi tertentu di 120 Hz. Kita coba atur agar Subway Surfer berjalan di 120 Hz. Saat dijalankan, ternyata refresh rate-nya jadi bisa bertahan di 120 Hz. Dan game ini berjalan di 120 fps. Mulus dan lancar game yang satu ini. Lanjut ke Real Racing 3, sama dengan Subway Surfer, setting 120 Hz kami coba aktifkan untuk game ini, dan memang gamenya jadi jalan dengan lancar di 120 fps. Jadi nyaman banget mainnya ya. Jadi bisa ya gaming 120 fps dengan smartphone yang satu ini. Kita beralih ke Mobile Legends. Kalau untuk game yang satu ini, setting FPS cuma bisa sampai Super atau 90 FPS. Saat kami coba mainkan dengan setting kualitas Ultra HD Shadow On, kami bisa mendapatkan frame rate cukup dekat dengan 90 FPS. Hanya sesekali ya dia turun sedikit ke 80-an FPS saat lagi battle. Tapi karena hanya turun sedikit aja, gamenya terasa nyaman sekali dimainkan. Kami coba sampai 3 match berturut-turut dan hasilnya sampai 3 match pun masih frame rate-nya itu serupa lah dengan yang tadi. Ya sayangnya emang belum nyampe 120 FPS, tapi di 90 FPS pun game ini udah nyaman banget dimainkan. Lalu PUBG Mobile, sayangnya frame rate hanya bisa nyampe 60 FPS aja, dan itu hanya di setting smooth aja di sini ya. Saat kami coba ya rata 60 FPS, terlalu ringan lah kalau setting rendah seperti ini ya. Untuk gyro aiming di sini ya kan dia pakai hardware based gyro, jadi lancar. Akurasi juga terbilang baik, respon juga
cepat di sini. Lanjut ke Genshin Impact. Kita coba jalankan game ini di setting lowest 60 fps dulu. Di setting ini game awalnya berjalan cukup lancar di atas 50 fps, cenderung cukup dekat dengan 60 fps. Sayangnya setelah berapa menit framerate tiba-tiba turun jadi ketahan di 40 frame per second. Kejadian seperti ini terus-menerus terjadi saat kami mencoba mengulang tes dari awal. Ini tidak sampai membuat gamenya jadi nggak nyaman dimainkan. Tetap terasa cukup nyaman, tapi emang nggak mulus 60 fps aja gitu ya. Nah, saat kami coba ukur suhu permukaannya, anehnya baik sisi depan maupun belakang, suhu tertinggi itu cuma di kisaran 37 derajat Celcius aja, nggak terasa panas. Kemudian kami nyoba fan grip. Ternyata saat pakai kipas, frame rate bisa dipertahankan di kisaran yang cukup tinggi, cukup dekat ke 60 fps. Saat battle ada sedikit penurunan ke 47 sampai 54 fps, tapi ini nggak mengganggu sih ya. Lalu masih dengan fan grip kami coba jalankan game ini di setting highest 60. Hasilnya game bisa jalan di kisaran 37 sampai 50 fps. Saat ada battle, frame rate-nya bahkan lebih banyak ada di dekat sekitar 40 fps. Secara umum masih terasa nyaman mainin game di setting setinggi ini. Nah, bagaimana kalau tanpa kipas? Di beberapa menit awal dengan setting tinggi ini kami juga mendapatkan frame rate yang serupa seperti pakai fan grip ya. Tapi kemudian kejadian sama terjadi lagi. Frame rate tertahan sampai 40 fps aja. Tapi yang menarik di sini adalah saat dicoba sampai 30 menit, kami mendapatkan bahwa frame rate di kisaran 40 fps itu bertahan terus. Jadi tanpa kipas pun game ini masih terbilang bisa dimainkan dengan relatif nyaman di smartphone ini ya. Untuk ranking ya baik tanpa kipas maupun dengan kipas kita kasih ranking B lah yang satu ini. Oke, jadi ini adalah kamera selfie-nya di setting 0,8 kali dari si V29. Ya, defaultnya di 0,8 kali, padahal sebetulnya kamera cuma satu sih ya. Kalau dinaikin sedikit, coba kita lihat. Nah, ini bisa nih. Ini ini satu kalinya. Satu kali seperti ini ya. Lalu dia bisa maju lagi sampai sekitar mungkin 2 kali ya. Nah, 2 kali kurang lebih, tapi bisa harus menjauh nih. Tangannya harus menjauh gitu. Nah, tapi defaultnya adalah di 0,8 kali, kurang lebih seperti ini. Nah, seperti ini, 0,8 kali. Dan ini semua pakai mikrofon bawaannya aja, mikrofon dari si V29 sendiri. Nggak ada tambahan lain lagi. Ini ada angin-angin, mungkin kalian dengar sedikit ada blebek-blebek. Ya, wajar-wajar aja di luar karena nggak ada tambahan mikrofon sama sekali. Sekarang kita coba lihat kalau kita mau jalan seperti apa. Oke, 1080p 30 fps. Kalau jalan kurang lebih seperti ini. Terang banget. Kita bisa lihat apakah muka saya kedeteksi. Lalu kita jalan lagi. Ya, kestabilannya kurang lebih seperti ini ya. Lumayan oke nih. Settingan tertinggi 4K 30 fps. Tapi memang sih sayangnya ini kok kayaknya dynamic range-nya kurang kejaga ya kalau untuk video. Cuma paling enggak kita udah dapat 4K di sini. Jadi ya pinter-pinternya kita ngatur scene-nya mau seperti apa. Ya kalau scene terlalu terang begini, muka sampai hitam-hitam gini ya jangan dipaksain buat syuting kayak sekarang. Tapi ini cuma ngetes ekstrimnya aja kok. Asik kok ini. Nah, kalau kayak gini kan mendingan jadinya ya. Muka undershade gini jadi kelihatan dengan jelas. Menariknya dia juga punya mode bokeh pada saat bikin video. Tapi ini turun ke 24 fps, jadi kesannya lebih sinematik aja gitu ya. Ya sayang kita upload di 30, jadi mungkin agak sedikit patah-patah. Tapi intinya ini bisa, dan lumayan rapi nggak sih? Lumayan ya, oke ya rapi ya. Ini udah paling ekstrim yang diambil pilihannya nih. Mantap juga ya. Oke, ini kalau stabilisasi tidak dihidupkan ya. Ya kalau nggak dihidupin ya pasti berantakan. Cuma ini emang membuka kalau mau lebih rapih pada saat pakai gimbal ya. Nah, masih pakai kamera utama, kita pakai stabilisasi yang biasanya, yang standarnya. Ini sedikit nge-crop memang, tapi kestabilannya udah terlihat berubah ya. Kalau kayak begini, 1080p 30 fps. Menariknya di 1080p 30 fps, kalau kita pasang stabilisasi ke ultra, dia berubah jadi 1080p 60 fps. Dan pergerakannya kurang lebih jadi seperti ini ya. Ya, sayangnya kita upload di 30 fps, jadi nggak terlalu terlihat licin-licinnya. Sekarang ini adalah 1080p 60 fps, tapi kestabilannya di standar. Ini tidak se-crop kalau kita pakai yang ultra seperti kita cobain tadi ya. Tapi kestabilannya oke sih ini. Kemudian ini adalah 4K 30 fps dengan stabilisasi di standar. Hasilnya kurang lebih seperti ini. Asik juga ya 4K 30 kayak gini. Sayangnya nggak ada 4K 60 ya di sini.
Nah, ini pakai ultra wide ya di 0,6 dan kestabilannya standar. Nggak ada pilihan lain, hanya ada 1080p 30 fps yang paling tinggi. Ya kalau mau lebih rendah oke sih, tapi kayaknya kurang mantep ya. Jadi ini 1080p 30 fps. Stabil nggak tuh? Nah, kalau ini adalah mode dual view-nya. Menariknya tertulis di sini bahwa perekaman dilakukan di 27 fps. Unik ya, 27 fps. Kita coba jalan ya, seperti apa hasilnya. Lebih kayak begini jadinya nih, 27 fps soalnya, bukan 30. Oh, apakah saya bisa mindahin kotak ini? Sayangnya tidak bisa. Saya nggak bisa mindahin kotak saya. Kalau udah di kiri atas, ya kiri atas aja gitu. Kita coba jalan terus lagi. Ya kurang lebih seperti ini ya. Jadi sebetulnya mindahin posisi kotaknya ini yang ada muka saya bisa, tapi harus dalam kondisi tidak merekam. Jadi nggak bisa sambil merekam mindahinnya. Tentunya kita juga masih bisa nge-zoom in dan pindah-pindah kamera ya. Coba ini 0,6. Saya pindah ini udah ke 1 ya. Nah, ini masih bisa lagi digital zoom terus sampai 10 kali dan ya stabilisasi oke lah ya di sini. Oke, sekarang udah malam dan masih pakai mic, nggak pakai mic dari sini, mic bawaannya aja. Kebisingan ya biar aja bising. Dan ini adalah kamera selfie-nya. Ini kamera selfie-nya CV29 dalam kondisi paling lebarnya ya. Tentunya kalau saya mau deketin dikit, satu kalinya seperti ini. Tapi kayaknya lebih asik karena dia bisa lebar 0,8, lebih asik ya, lebih luas. Coba sekarang kita jalan. Jadinya kurang lebih seperti ini. Stabilisasi masih tetap jalan. Ini 1080p 30 fps. Wah, lumayan bersih juga ya. Nah, kurang lebih kayak begini kalau dipakai jalan-jalan malam-malam. Nah, ini kamera utamanya yang satu kali kalau dipakai jalan ya. Malam-malam jalan, ya bisa lihat kestabilannya seperti apa. Jitter adalah tipis-tipis, dikit-dikit. Nggak terlalu mengganggu sih sepertinya. Dan kalau dilihat lumayan oke ya kamera utamanya ini kalau buat malam ya. Ya, nice. Nah, kalau ini 0,6-nya ya emang beda kamera ya. Kalau 0,6-nya ini ya, ya memang nggak bisa bersaing dengan kamera utama, tapi ya udah lumayan oke. Kestabilan juga lumayan di sini. Ya, ini emang pasnya kalau lagi terang-terang banget. Akan sedikit jomplang memang ya dibandingkan kamera utamanya, tapi fine lah. Paling nggak ada ultra wide di sini. Ya, jadi kalau buat malam-malam untuk video jelas kamera utamanya lebih mantep. Tapi yang nggak kalah hebat adalah kamera selfie-nya ini. Dan audionya gimana? Asik juga kan audionya kan? Nah, fitur seperti Documents akan memudahkan kita memotret dokumen tentunya ya. Nggak perlu tegak lurus dengan dokumen pun bisa ini ya. Untuk mode Pro, nah ini berlaku untuk fotografi ya. Sayangnya emang nggak ada untuk perekaman video. Kita bisa mengatur ISO sampai 3200, shutter speed dari 1/12.000 sampai 32 detik. Tentunya fokus dan white balance juga bisa diatur secara manual. Ini berlaku untuk kamera utama dan ultra wide angle-nya. Sekarang mari kita bahas Aura Light barunya. Idenya Aura Light ini adalah untuk memperoleh lighting yang soft dan bisa menyesuaikan dengan kondisi pencahayaan. Kita bisa lihat foto ini ya, kalau pakai flash biasa jadi kasar lightingnya. Nah, kalau pakai Aura Light jadi lebih lembut dan natural pencahayaannya. Sementara kalau pencahayaan di sekitar kita terlalu jingga atau bahkan merah, kita bisa setting Aura Light ke sisi paling kiri. Hasilnya foto tetap netral warnanya. Lalu kalau pencahayaan terlalu biru pun kita bisa atur ke sisi paling kanan dan fotonya pun jadi netral. Ya, kalau nggak mau pusing, setting aja Aura Light-nya ke A atau Auto. Oh ya, kita bahkan bisa menggunakan Aura Light ini di mode video seperti ini juga. Bisa. Nah, untuk Aura Light maupun untuk flash biasanya ini bisa berfungsi dengan kamera ultra wide angle-nya ya.
Secara keseluruhan, kamera si Vivo V29 ini unik ya. Bisa 4K 30 dan 1080p 60fps juga bisa untuk front kamera dan kamera utamanya. Kualitas hasil foto dan videonya juga mumpuni untuk kelas harganya. Perekaman audionya juga mantap. Dan tersedianya Aura Light juga membuatnya jadi makin mantap lagi. Memang, kameranya belum bisa benar-benar mengalahkan smartphone kelas flagship yang fokus pada kemampuan kamera. Tapi V29 ini harganya bisa separuh, bahkan seperempat dari harga smartphone kelas flagship yang tadi. Kami rasa akan sangat sulit mencari pesaing kelengkapan dan fitur kamera di kelas harga yang serupa dengan si V29 ini. Beberapa kemampuannya bahkan sudah melampaui sebagian smartphone kelas flagship. Ya, lanjut lagi kita ke pengujian baterai. Dengan local video playback 1080p videonya, dia hampir mencapai 22 jam. Tepatnya dia dapat 21 jam 51 menit. Ini hasil yang terbilang baik, bahkan sedikit di atas dari yang kami harapkan. Ingat, baterainya 4600, bukan 5000, bukan 6000 ya. Jadi, wah, keren lah yang satu ini ya. Untuk streaming YouTube 1080p 30 non HDR selama 30 menit, baterai berkurang 3% ya. Lalu untuk mainan TikTok selama setengah jam, baterai berkurang sekitar 4%. Untuk Genshin Impact, semua pengujiannya selama 30 menit ya. Lowest 60 fps tanpa kipas adalah 9% turun baterainya. Lowest 60 dengan kipas, baterai turun 12%. Highest 60 fps tanpa kipas 11%. Highest 60 fps dengan kipas dia turun 15% tiap setengah jam. Oke, sekarang mari kita tes chargingnya. Ini menarik ya, karena sesuai janji Vivo, sampai di 50% kita dapatkan hanya 18 menit saja waktu yang dibutuhkan ya. Sementara dari kosong sampai penuh, dia butuh waktu 50 menit. Lalu dalam 30 menit, charging itu benar-benar udah sampai di atas 70% ya. Bahkan di pengujian kami udah dekat sekali dengan 80%. Ya, jadi memang luar biasa sih chargingnya. Cuma di ujungnya aja dia nahan sedikit ya. Oke, kita lanjut. Untuk Netflix dia udah Widevine L1, udah dukung streaming sampai dengan Full HD. HDR juga tersedia di sini dengan dukungan untuk HDR10. Untuk YouTube streaming sampai dengan 4K 60 dengan HDR. HDR juga prima di sini ya. Lalu haptic feedback. Sayangnya vibration motor di sini belum terasa kuat-kuat amat ya. Jadi nggak terlalu mantep lah untuk vibrationnya. Kemudian untuk Wi-Fi sharing ini bisa melalui menu Wi-Fi hotspot yang standarnya. Nah, kalau untuk harga, kalian cek di deskripsi aja ya. Kebetulan video ini dibuat sebelum Vivo mengumumkan harga resminya. Cek di deskripsi. Oke, kita langsung aja masuk ke hal yang perlu diperhatikan. Pertama, haptic feedbacknya tadi ya, terasa kurang mantap ya. Kemudian, smartphone ini nggak punya slot untuk micro SD, tapi storage-nya juga udah gede sih. Dari 256GB atau yang 512GB juga ada. Kemudian di sini nggak ada audio jack, lalu speaker juga single speaker aja. Kemudian ada aplikasi yang menurut kami kurang pas lah sebagai aplikasi bawaan di sini. Tapi ya untungnya bisa dicabut ya. Dan sayangnya kamera ketiga di smartphone ini rasanya cuma bonus saja. Lalu kemungkinan mungkin ada yang komplain, SoC kok terkesan turun dari V27. Ya, hasil benchmark memang menunjukkan seperti itu. Tapi kami merasa performa yang ditawarkannya masih ada di kelas yang serupa. Dan ya, Snapdragon 778G itu tetap SoC yang sangat-sangat menarik. Yang kami paling suka, jadi adem nih HP. Nah, kemudian dari sisi kelebihannya, ya pertama opsi RAM dan storage-nya itu udah gede di sini ya. Lalu kualitas foto dan video terbilang memuaskan untuk kelas harganya. Jadi bisa jadi kalau kalian nyari yang tipis ringan dan kameranya bagus, ini pilihan yang bagus ya. Lalu Aura Light Portrait with Smart Lighting Control. Ini upgrade yang menarik dari Aura Light yang ada di V series sebelumnya. Lalu kemudian ada autofocus di main kamera dan front kamera juga ada. Kemudian dia sudah punya opsi perekaman video 1080p 60fps dan 4K 30fps untuk kedua sisi kameranya. Depan belakang ada nih ya. Lalu daya tahan baterainya, walaupun cuma 4600, daya tahannya itu relatif keren di sini ya. Nah, chargingnya juga cepat dengan 80W flash charge-nya. Layarnya udah AMOLED 1.5K dengan kualitas tampilan yang mumpuni. Resolusinya lebih tinggi dari Full HD+. Bodinya ini juga tipis dan ringan, terlihat menarik dan dipegang juga nyaman di tangan ya. Karena dia pakai ultra slim 3D curve screen-nya itu ya. Lalu dia punya sertifikasi IP54, dust resistant dan splash resistant. Konektivitas juga lengkap, NFC multifunction ada di sini. Sensor-sensor lengkap juga di sini. Dan dia punya pengaturan untuk refresh rate 120Hz di aplikasi-aplikasi yang sudah diinstal. OS ini juga sudah mendukung basis Android 13 dan ada janji update selama 2 tahun. Ya, Vivo tampaknya sadar kalau mereka sudah menawarkan banyak hal yang dikatakan pas di V series sebelumnya, di V27. Nah, untuk V29 ini mereka emang
memang tidak banyak melakukan perubahan yang besar, tapi itu bukan berarti tidak ada yang meningkat. Ada beberapa peningkatan yang menarik, termasuk di Aura Light Portrait with Smart Lighting Control. Charging juga jadi lebih kencang, dan layar resolusinya jadi lebih tinggi. Lalu untuk storage, untuk yang butuh storage lebih besar, ada varian yang setengah tera. Jadi secara umum, Vivo V29 ini terlihat seperti penerus yang layak untuk Vivo V27, all-rounder dengan kemampuan yang memadai di berbagai aspek. Saya Deddy Irfan, Jagat TV TV.